Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, hadirin kaum muslimin, aznallah wa iyyakum. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa mendalami apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran Karim maupun juga yang telah Allah sampaikan melalui nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga kita sangat bersyukur Allah mudahkan kita dalam memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, sehingga dari situlah insya Allah kita berpotensi untuk beramal, dan semoga kita dapat istiqomah dan benar-benar Allah tetapkan ini sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimallahu wa iyyakum jami'an. Pastinya apa yang telah kita fahami baik dari apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW, kita beramal dengan amalan yang kita yakini akan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita dunia terlebih akhirat. Dari sinilah kita berupaya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada semaksimal mungkin. Hanya tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita. Allah tunjukkan kita untuk berada di atas jalan yang lurus, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada para anbiya, siddiqin, solihin dan syuhada. Dan tentunya hadirin, dalam menapaki kehidupan ini, terkadang apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan ternyata gagal. Dan tentunya kita merasa bahwa kegagalan itu terkadang memberikan rasa sakit, menderita. Kita merasakan kesusahan, dan bahkan tak jarang kita menyesali diri. Hadirin, namun kita tahu bahwa ternyata kegagalan dunia bukan segala-galanya. Terkadang ada orang menasihati kita untuk bangkit. Mereka mengatakan kepada kita bahwa kegagalanmu adalah merupakan kesuksesan yang tertunda. Kalau kamu menyesali diri, tentunya penyesalan itu masih saja bisa kita lakukan untuk kemudian kita meraih kesuksesan. Jadikanlah kegagalan sebagai pengalaman yang berharga. Hadirin, insya Allah besar atau kecilnya suatu kegagalan, insya Allah kita pernah mengalaminya. Sebenarnya jadikanlah sebagai motivasi untuk jangan sampai kemudian kita gagal dalam kehidupan akhirat. Hadirin, oleh karena kegagalan akhirat adalah kegagalan yang sebenar-benarnya. Kegagalan yang berujung pada penyesalan adalah penyesalan yang tiada akhir, karena akhirat adalah merupakan hari pembalasan amal yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Kalau kita menyesal, maka itulah penyesalan yang sebenar-benarnya. Dan kalau kita gagal pun juga itulah kegagalan yang harus kita tanggung
dan tidak pernah lagi kita akan memperbaiki lagi. Ikhwani fillah azallah wa iyyakum jami'an. Telah banyak Allah firmankan dalam Al-Quran Karim. Telah banyak pula Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya tentang bagaimana penyesalan penduduk akhirat, yang sebenarnya ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, oleh karena kita masih berada di suatu kehidupan yang memungkinkan kita untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Hadirin Rasulullah, jangankan ketika benar-benar kita berada di kampung akhirat, di mana ketika Allah memberikan balasan dengan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita justru sebelum kita berada di kampung akhirat, tepatnya ketika kita ada pada pintu gerbang akhirat, di saat Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Dan di sana Allah firmankan dalam surah Al-Munafiqun, dimulai ayat 9, Allah berfirman untuk hambanya yang beriman, hamba yang Allah kasihi, untuk kemudian benar-benar waspada dan berhati-hati. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hadirin untuk kita semuanya, untuk para aktivis yang tentunya ini bisa jadi dan tertuju pada semua orang, tapi Allah ingatkan ini justru pada hambanya yang beriman. Artinya apa? Kita pun juga masih berpotensi untuk lalai, untuk dilalaikan dari kampung akhirat ketika kita berurusan dengan harta dan anak-anak ini. Karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kerugian, kegagalan, penyesalan yang sebenar-benarnya. Untuk itu Allah arahkan pada ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah harta yang telah Allah berikan sebagai rezeki pada kalian min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum datang pada kalian kematian. Karena sesungguhnya yang saya katakan inilah gerbang menuju pintu akhirat. Ternyata mereka pun juga menyesali diri ketika mereka bukan termasuk orang yang mematuhi perintah Allah untuk berinfak dan untuk beramal soleh. Walai Allah, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, bagaimana sekiranya kematian ini ditunda barang sebentar. Begitu berharganya sesaat, barang sebentar, sesuatu yang sedikit, kesempatan yang mungkin selama ini telah Allah berikan sangat banyak. Namun ketika menjelang kematian justru mereka inginkan hanya sesaat saja. Fa as-saddaqah, tujuannya adalah untuk bersedekah, wa akum minas sholihin, dan menjadi orang-orang yang solih. Sehingga di dalam kaum muslimin, kalau saya katakan di atas mimbar ini, ketika saat ini kita hadir di masjid tidak membawa harta apa-apa, bisa jadi harta kita ada di rumah atau di tempat penyimpanan harta. Maka kalau saja hari ini, detik ini kita diwafatkan oleh Allah SWT dengan meninggalkan harta yang melimpah, yang lebih banyak yang kita simpan daripada yang kita infakkan fi sabilillah, baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat, yang pastinya untuk dakwah Islamiyah, maka tidak menutup kemungkinan kita orang yang beriman ini akan menyesali itu, yang kemudian kita minta ditunda kematian hanya untuk bersedekah, atau kita akan mempraktekkan, menjalankan ilmu-ilmu syar'i yang telah kita pahami, walaupun mungkin selama ini kita pandang remeh. Namun Allah katakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali kematian itu tidak akan pernah ditunda barang sebentar. Untuk itu ikhwani fillah azallah wa iyyakum jami'an, semoga khutbah yang pertama ini pengingat tentang penyesalan menuju pintu akhirat Allah SWT telah ingatkan, dan insya Allah kita telah memahaminya, dan insya Allah kita telah menghafalnya, dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita, karena kematian memang tidak pernah ada yang tahu di antara kita. Hal itu adalah merupakan rahasia Allah, dan pastinya kita semuanya akan menuju kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumaah, aranallahu wa iyyakum jami'an. Informasi Allah tentang adanya penyesalan akhirat seperti halnya ketika mereka di alam barzakh, ketika mereka di padang mahsyar, ketika mereka telah menerima amalan, ketika mereka digiring ke neraka, dan ketika mereka disiksa di neraka. Ada penyesalan, bagaimana sekiranya dulu, seandainya saya dulu menjadi tanah, seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman, seandainya dulu saya mengambil jalan bersama Rasul, dan lain sebagainya. Tapi kesemuanya adalah penyesalan tiada akhir, tiada arti, karena mereka sudah terlambat. Dan untuk menjelaskan hal itu semuanya perlu waktu yang sangat panjang. Namun pada khutbah yang kedua ini saya ingatkan, ketika seseorang setelah dicabut nyawanya, ada juga penyesalan bagi mereka, yakni tepatnya ketika jenazah telah diangkat, jenazah telah dihantarkan ke kuburan. Hadirin, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya katakan kita harus percaya ini. Satu hadis yang sahih ini tidak kita percaya, kita telah keluar dari Islam. Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamala rijal ala anaqihim fa in kanat shalihah qalat qaddimuni qaddimuni fa in kanat ghairu shalihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha ilal insan law sami'a insan lasayah." Apabila jenazah telah ditaruh di beberapa pundak laki-laki, dibawa. Apabila jenazah ini tergolong orang yang soleh, ia akan mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakanlah aku, yakni segerakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ketika mereka bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tentang siapa Tuhannya, nabinya, dan agamanya, maka Allah perlihatkan tempatnya nanti di surga, dan dia berharap agar kiamat dipercepat untuk kemudian dia bisa masuk ke surga. Namun fa in kanat ghairu shalihah, ketika jenazah ini tergolong bukan orang yang soleh, orang yang menunda-nunda amal, maka hadirin, ia mengatakan ya wailaha, celaka, aina yadhhabuna biha, hendak dibawa kemana? Ternyata suara ya wailaha aina yadhhabuna biha ini adalah suara teriakan, hadirin, di mana kesemua makhluk mendengar, illal insan, kecuali manusia. Lau samal insan lasaiq, dan apabila ada manusia mendengar suara teriakan ini, maka dia akan jatuh pingsan. Inilah hadirin peristiwa yang kita tidak akan pernah tahu selain ketika Rasulullah telah menghabarkan kepada kita semuanya. Dan pastinya kita masih berada di dunia untuk kemudian jangan sampai kedua penyesalan, yaitu sebelum dan sesudah kematian itu terjadi pada kita semuanya. Dan ini bisa terjadi pada hamba-hamba yang menyatakan dia seorang mukmin muslim, namun mereka masih membuang waktunya, kesempatannya untuk beramal soleh. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk berfastabiqul khairat, untuk kemudian kita bahagia di dunia, dan Allah sempurnakan kebahagiaan tersebut tatkala Allah memasukkan kita ke surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin.
Maka kita bermunajat, semoga Allah mendengar dan semoga Allah mengijabahinya. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah jama'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al bi akbar hammina wa la mawla ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.